Pernahkah kalian diajari menggunakan pensil pas TK atau SD? Kebanyakan dari kalian pasti menjawab, ya pernah. Tapi ada nggak yang pernah ngajarin kalian menggunakan pulpen atau spidol? Kebanyakan dari kalian pasti menjawabnya tidak. Kenapa begitu? Secara umum ketika kita melihat pulpen atau spidol, kita dapat mengenali elemen-elemen yang serupa pada pensil. Makanya kita meresponsnya seolah-olah kita sedang menggunakan pensil. Nah, inilah ilustrasi singkat untuk menafsirkan jawaban Edward Thorndike saat menjawab pertanyaan awal. Thorndike menjawabnya dengan konsep respons berdasarkan analogi. Ini berarti kita merespons sesuatu yang baru dengan cara yang sama seperti ketika kita merespons situasi yang terkait atau mirip dengan yang pernah kita jumpai atau alami sebelumnya. Semakin banyak elemen yang sama antara situasi yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, semakin besar pula transfer of training atau pengalihan pembelajaran yang terjadi. Elemen yang ditransfer ini tidak terbatas pada kondisi stimulus aktual saja, tetapi juga mencakup cara atau prosedur dalam melakukan sesuatu. Kita ambil contoh yang lebih dekat. Buat mama papa yang baru punya buah hati, ini penting. Saat kita ajari si kecil megang sendok, sebenarnya kita juga sedang membangun elemen prosedur dasar koordinasi mata, tangan, kekuatan genggaman, dan konsep alat bantu makan. Elemen prosedur inilah yang nantinya memudahkan dia belajar pegang garpu, sumpit, atau bahkan kuas cat tanpa perlu diajari dari nol lagi. Buat mahasiswa pendidikan atau calon guru, ini kunci mendesain pembelajaran ketika kita mengajar. Pertanyaannya bukan hanya apa materinya, tetapi prosedur apa atau cara berpikir apa yang bisa siswa ambil dari materi ini yang berguna di luar kelas. Apakah prosedur menganalisa sebab akibat dari pelajaran PKN bisa dipakai siswa untuk memahami cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Apakah prosedur merancang eksperimen sederhana di IPA bisa dipakai untuk mencoba resep masakan baru atau memperbaiki benda yang rusak? Nah, pertanyaan kritis yang harus kita renungkan baik sebagai pendidik maupun orang tua, apakah yang kita ajarkan di sekolah atau di rumah benar-benar memiliki elemen prosedur atau elemen stimulus yang bisa menular dengan mulus ke dunia nyata yang kompleks? Kalau kita hanya fokus pada hafalan fakta, yaitu elemen stimulus, tanpa membongkar prosedur atau cara berpikir di baliknya, ilmu itu bisa mandek di kelas. Tapi kalau kita sengaja merancang pembelajaran yang menyoroti caranya seperti caranya mencari informasi, cara memecahkan masalah, cara berkomunikasi, maka kita sedang membekali anak dengan keterampilan hidup yang jauh lebih bermakna.